Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Banyak perayaan tradisi unik di berbagai negara, dan menjadi ciri khas dari negara tersebut. Tradisi ini, ada yang berkaitan dengan keagamaan, alam, warisan leluhur, dan juga yang lainnya. Selain unik dan penuh makna, tradisi ini juga membuat roda perekonomian menjadi meningkat. Hal ini, karena banyaknya wisatawan dari dalam dan luar negeri, yang berkunjung untuk melihat perayaan tradisi tersebut. Banyak momen yang indah dan sakral yang dirasakan, baik oleh para pelaku tradisi itu sendiri, maupun para wisatawan yang berkunjung. Berikut, 10 tradisi unik dari berbagai belahan dunia, antara lain. 1. Hanami, yang diadakan di Jepang. Negara Jepang mempunyai sebuah julukan, yaitu negeri bunga sakura. Oleh karena itu, ada tradisi unik yang berkaitan dengan bunga berbentuk kecil nan indah ini. Tradisi ini disebut dengan Hanami. Tradisi Hanami dilakukan dengan menikmati bunga sakura yang sedang mekar, yang dirayakan sekitar pertengahan bulan Maret, dan berlangsung sampai awal bulan Mei. Masyarakat Jepang akan berkumpul bersama keluarga, teman, atau kolega, untuk menikmati mekarnya bunga sakura, sambil menikmati makanan dan minuman yang dibawa. Bagi masyarakat Jepang, Hanami memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu, bunga yang mekar dan berguguran, dimaknai sebagai sebuah siklus kehidupan. Karena itulah, selain untuk berpesta, Hanami juga menjadi momen untuk merefleksikan diri. 2. Yipeng atau Yipeng, yang diadakan di Thailand. Perayaan Yipeng adalah perayaan pelepasan lentera yang bercahaya ke udara sepanjang malam. Lentera yang terbang ini, menciptakan pemandangan yang magis dengan cahaya lembut, dan bercahaya sejauh mata memandang. Melepas lentera, melambangkan melepaskan semua penyakit, dan kemalangan di tahun sebelumnya. Di seluruh kota, pengunjung akan menemukan kuil-kuil dan rumah-rumah yang didekorasi dengan indah, yang dihiasi dengan lampu teh kecil, lentera gantung, dan pita warna-warni. Umat Buddha percaya bahwa ketika kita membuat sebuah harapan saat menyalakan lentera, akan menjadi kenyataan bagi kamu yang selalu berbuat baik. Diyakini bahwa Yipeng berasal dari India, dengan legenda burung pembawa lilin yang pernah mengunjungi Buddha Gautama. 3. Cimburi Jada, yang diadakan di Bosnia. Cimburi Jada adalah sebuah tradisi makan telur orak-arik gratis, yang dimasak dalam wadah besar, yang biasa dilakukan masyarakat Bosnia di sebuah taman kota di tepi sungai. Tradisi ini berlangsung setiap bulan Maret pada musim semi. Banyak wisatawan domestik maupun dari mancanegara yang mengikuti perayaan ini. Alasan tradisi ini menggunakan telur, karena telur dianggap sebagai simbol kehidupan baru, saat musim baru dimulai. Acara ini, dimulai sejak malam hari. Sehingga, banyak tenda yang didirikan, yang memadati tepi sungai oleh banyak peserta yang hadir. Festival yang sudah dirayakan selama ratusan tahun ini, membuat warga berkumpul bersama, menikmati makanan yang seragam, sembari menunggu fajar pertama di musim semi. 4. La Tomatina, yang diadakan di Spanyol. La Tomatina adalah tradisi perang menggunakan tomat yang sudah turun-temurun di negara Spanyol. Tradisi ini dimulai pada tahun 1945, dan telah dirayakan secara konsisten. La Tomatina adalah festival yang mengarah ke pertarungan makanan berstatus negara terbesar. Setiap tahun, sekitar 40.000 peminat tomat turun di kota kecil Moriol, di Mediterania, untuk saling melempar tomat. Tradisi ini bisa dinikmati pada bulan Agustus. Festival unik ini digelar di kota Bunol, Valencia, Spanyol. Bagi penduduk Bunol, La Tomatina tidak sekedar saling melempar tomat. Festival ini juga merupakan bagian dari budaya mereka. 5. Lantern Floating, yang diadakan di Hawaii. Lantern floating adalah tradisi melepaskan lentera ke pantai. Ratusan hingga ribuan lentera ini
membuat pantai menjadi bercahaya yang indah. Sebelum melepas lentera, bagi siapa saja yang ikut bergabung dalam perayaan ini, akan menuliskan beberapa pesan kalimat kepada seseorang yang mereka cintai, dan telah berpulang pada Tuhan. Pesan tersebut berupa ucapan terima kasih atau rasa sayang. Selain itu, mereka juga dapat menuliskan harapan mereka untuk masa depan. Tujuan acara ini adalah untuk mengingat, merenungkan, dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah pergi sebelum kita. Selain menikmati momen yang sakral tersebut, banyak wisatawan datang untuk melihat keindahan dari ribuan cahaya lentera tersebut. Ribuan cahaya lentera yang berada di pantai itu semakin membuat suasana menjadi syahdu. 6. Maslenitsa, yang diadakan di Rusia. Maslenitsa adalah salah satu festival tradisional Rusia yang sangat populer, dan sudah berlangsung sejak lama. Perayaan ini dimulai dengan pembakaran sosok jerami musim dingin yang dihiasi potongan-potongan kain, dan dipasang pada tiang yang sebelumnya dikenal sebagai kostroma. Sepanjang minggu, orang Rusia akan memakan blini atau pancake tipis, yang menyimbolkan matahari. Perayaan ini diadakan di setiap rumah dan di setiap keluarga, tanpa memandang status, agama, atau usia. Menurut tradisi pagan, inti dari festival ini adalah merayakan akan segera berakhirnya musim dingin, dan matahari akan bersinar lebih panjang. Selain itu, diharapkan bisa menghidupkan kembali alam dan karunia kehangatan yang cerah. 7. Tulip Time, yang diadakan di Belanda. Tulip Time adalah tradisi perayaan bunga tulip yang bermekaran. Masyarakat Belanda akan merayakannya dengan menggelar parade bunga tulip, seperti berkeliling di jalanan kota, dengan menggunakan pakaian tradisional Belanda, sambil menari berpasangan, dan bernyanyi nyanyian Belanda. Pada festival tersebut, terdapat jutaan tulip akan mekar di berbagai kota di Belanda, sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan mekarnya tulip tidak hanya dari satu tempat. Festival Tulip Time ini tentu akan memberikan kesan yang indah dan tak terlupakan kepada pengunjung. Terutama ketika pengunjung melihat jutaan bunga bermekaran secara langsung di negara kincir angin ini. Karena identik dengan keindahannya, bunga tulip terpilih menjadi salah satu festival di Belanda yang dilakukan untuk memperlihatkan keindahan bunga tersebut. 8. Holi Color, yang diadakan di India. Holi Color adalah festival Hindu yang populer dan penting, yang dirayakan sebagai festival warna, cinta, dan musim semi. Festival ini untuk merayakan cinta abadi dan ilahi dari Dewa Radha dan Krishna. Holi Color juga merupakan festival untuk memperingati kemenangan kebaikan atas kejahatan, yang diakibatkan oleh pembakaran dan penghancuran iblis bernama Holika. Hal ini dilakukan melalui pengabdian yang tak tergoyahkan kepada Dewa Pelestarian Hindu, yaitu Lord Vishnu. Festival warna berasal dari Lord Krishna, yaitu sebuah reinkarnasi dari Dewa Vishnu, yang suka bermain pranks pada gadis-gadis desa, dengan membasahi mereka dengan air dan warna. Festival ini menandai akhir musim dingin, dan berharap kelimpahan musim panen pada musim semi mendatang. 9. Cheese Rolling Race, yang diadakan di Inggris. Dilansir Hops.id, dari YouTube Kabarpedia pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, Cheese Rolling Race merupakan tradisi tahunan di Inggris, yaitu sebuah perlombaan dengan memburu keju yang digulungkan dari atas bukit. Perlombaan ini dimaksudkan untuk menandai masuknya musim panas, dan merayakan hasil panen. Para peserta yang mengikut lomba ini harus rela adu balap untuk mendapatkan hadiah keju seberat 4 kg. Kompetisi ini cukup mengundang perhatian, karena lokasinya yang membahayakan orang-orang, yaitu berlokasi di bukit yang curam. Namun, besarnya risiko cedera tidak membuat orang-orang berhenti mengikuti kompetisi Cheese Rolling Race ini. Bahkan, setiap tahunnya terdapat 15.000 wisatawan yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. 10. Battle of the Orange, yang diadakan di Italia. Jika di Spanyol ada tradisi pertarungan menggunakan tomat, maka di Italia ada tradisi pertarungan dengan menggunakan jeruk. Nama festival tersebut adalah Battle of the Orange. Sesuai dengan namanya,
para peserta menggunakan buah jeruk sebagai senjata. Menurut sebuah legenda yang berasal dari abad ke-12, ada seorang wanita penggilingan lokal, yang bernama Violeta, terikat oleh hukum feodal untuk menghabiskan malam pernikahannya dengan penguasa jahat kota tersebut. Untuk menyelamatkan kehormatannya karena menikah dengan penguasa jahat, dia memenggal kepala bangsawan itu, dan membebaskan Ivrea dari tiraninya. Pada tahun 1930-an, gadis-gadis lokal mulai membuang jeruk, beserta bunga dari balkon mereka ke gerbong kereta karnaval. Sehingga, anak laki-laki akan memperhatikannya. Seiring berjalannya waktu, isyarat ini menjadi ajang duel, dan kemudian menjadi pertarungan makanan nyata antara pelontar jeruk di jalanan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.